Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qalbi bi anwari ma'rifatik waftah li futuhal arifin wahab li ma wahabtahu li'ibadika as-salihin wasta'milhu fi ta'atik waj'al lisani rutaban bidhikrik birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir bil kitabi basari washrah bihi sadri wasta'mil bihi badani wa atliq bihi lisani wa qawwi bihi azmi bihawlika wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah wa amalan salihan mutaqabbala warzuqni fahman wasi'ah waj'alni min ibadika as-salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahul ali wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa hasyarana fi zumratihi amin ya rabbal alamin. Para santri dan para jamaah sekalian, kita melanjutkan hikayah di pengajian siang tadi ba'da zuhur. Diulas sedikit, dikisahkan ada dua orang laki-laki bersaudara, kakak adik yang sama-sama beragama Majusi, menyembah api. Si kakak sudah 73 tahun menyembah api, sedangkan adiknya sudah 35 tahun. Kemudian si adik punya inisiatif, ngomong ke kakaknya, "Kak, kita udah lama nyembah api, tapi sampai hari ini kita belum mendapatkan bukti atau hasil dari apa yang kita lakukan nyembah api selama ini. Ayo coba Kak, kita tes, kita uji apakah selama bertahun-tahun api itu kita sembah
dia mau memuliakan kita, atau dia tetap membakar kita seperti membakar orang-orang yang nggak mau nyembah dia. Kita tes. Kalau ternyata api itu memuliakan kita, kita nggak terbakar, kita nggak dipanasi, nggak dibakar, ya kita tetap nyembah dia, kita tetap nyembah api. Tapi kalau ternyata kita tes, api masih tetap membakar tubuh kita, percuma dong, berarti kita menyembahnya bertahun-tahun. Nah, kemudian kata si kakak, boleh, aku setuju dengan usul kamu. Adiknya ngomong, yuk kita nyalakan api. Setelah api nyala, nanti yang ngetes saya atau sampean kak? Yang dipanggang di api tanganku apa tangan sampean? Kata si kakak, ya kamu aja, wong kamu yang punya inisiatif. Akhirnya menyalakan api. Begitu api membara, si adik memanggang, menaruh tangannya di api, dan begitu ditaruh, gitu. Ternyata masih terbakar. Ternyata api itu nggak memuliakannya, buktinya masih terbakar. Akhirnya si adik ngomong, asem kamu, aku nyembah kamu udah bertahun-tahun, tapi ternyata kamu masih aja tega nyakitin aku. Kurang apa aku ke kamu? Aku sudah mengabdi ke kamu 35 tahun, kakakku 73 tahun. Aku menjadi pengabdimu, aku nyembah kamu bertahun-tahun, tapi ternyata kamu nggak memuliakan aku. Kamu tetap membakar aku, kamu perlakukan aku sama dengan orang-orang yang nggak nyembah kamu. Apa bedanya aku dengan orang-orang yang nggak nyembah kamu? Dah, mulai sekarang nggak sudi aku jadi hambamu, nggak sudi aku nyembah kamu. Nih kak, sekarang udah terbukti bahwa api yang bertahun-tahun kita sembah ternyata nggak memuliakan kita. Terus sekarang gimana dek? Ya udah, kita nyari Tuhan lain aja. Aku kok tertarik sama Tuhannya orang Islam, Tuhan yang maha tunggal, Tuhan yang satu, yang siapapun manusia walaupun sudah melakukan dosa selama 500 tahun misalnya, kesalahan selama 500 tahun berturut-turut misalnya, dia mau memaafkan, dia mau mengampuni, walaupun hanya dengan menjalani taat sesaat, dengan istighfar sekali saja dia mau memaafkan kesalahan dan dosa-dosa yang dilakukan selama 500 tahun. Terus caranya gimana dek? Ya kita nyari tokoh agamanya yang bisa membimbing kita, terus kita masuk ke agamanya. Nah pada masa itu seorang tokoh besar dalam agama Islam namanya Syekh Malik bin Dinar. Berangkatlah keduanya, kakak adik ini, sowan ke kediaman Syekh Malik bin Dinar yang kebetulan tempat tinggalnya di dataran tinggi di daerah Simo, di daerah Basra, di dataran tinggi. Begitu sampai ke tempat ke pesantrennya Syekh Malik bin Dinar, nah kebetulan Syekh Malik bin Dinar lagi pengajian, lagi kasih ceramah, lagi ngajar, lagi kasih mauidhah ke santri-santrinya dan ke jamaah-jamaahnya. Lihat penampilan Syekh Malik bin Dinar, si kakak udah nggak tertarik. Wah, agama apaan itu? Mentang-mentang jadi pemimpin duduknya di atas pakai kursi, yang lain suruh bersimpuh dan sebagainya dan sebagainya. Yang jelas kakaknya nggak tertarik. Ya udah, aku nggak tertarik. Lagian nanti kalau aku ikut Islam, kalau aku ikut agama Muhammad, aku akan dicemooh sama keluargaku, aku akan diremehkan dan dihina sama tetangga-tetanggaku. Sementara aku udah nyembah api bertahun-tahun. Mending
aku tetap aja ke agama lama, nyembah api. Yang penting aku nggak dicemooh keluarga, nggak dihinakan sama tetangga-tetangga. Kata si adik, ya udah kalau gitu, kakak berarti orang celaka. Silahkan kalau mau pergi, pergi kakaknya, nggak jadi masuk Islam. Tapi si adik sama anak-anaknya, sama istri-istrinya masuk ke majelis pengajian, mendengarkan dengan seksama ceramah dan mauidhah yang diberikan oleh Syekh Malik bin Dinar. Begitu selesai, ini si adik berdiri, ya Syekh, saya beragama Majusi, datang kemari bersama anak-anak dan istri, saya ingin menyatakan masuk Islam dengan kesadaran. Ringkesnya begitu, tolong bimbing kami sekeluarga untuk masuk Islam. Akhirnya disyahadatkan oleh Syekh Malik bin Dinar, dibimbing secara garis besar, kemudian berpamitan. Terima kasih wahai Syekh Malik bin Dinar, saya, istri dan anak-anak sekarang mohon izin, mohon pamit. Kata Malik bin Dinar, sebentar, duduk dulu sebentar. Saya kumpulkan para santri dan para jamaah untuk mengumpulkan infak membantu kamu, karena di agama kami kalau ada mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, disunahkan untuk dikasih hadiah. Kami para santri dan para jamaah akan mengumpulkan sejumlah uang sebagai hadiah buat kalian. Kata si adik ini, mohon maaf, tanpa mengurangi rasa hormat, saya tidak akan menjual agama dengan harta. Tanpa mengurangi rasa hormat, saya nggak bisa menerima. Ringkesnya kan begitu cerita tadi siang. Nah, kemudian sekarang dilanjut, Summan Sorofa, nulinjur Bali sopo le awan mau syab, ya pemuda si adik. Fadakhola mongko masuk sopo syab khurbatan ing kampung suwung. Dia masuk ke satu perkampungan yang, ngerti suwung ya? Suwung itu tidak berpenghuni, banyak rumah-rumah kosong, tapi kampungnya itu tidak ada penghuninya. Kampung suwung. Fawajada mongkon nemu sapa syab, pemuda, ya tentu bersama istri dan anak-anaknya, fiha ing dalam khurbah, nemu baitan ing satu rumah, makmuron kang den bangun. Ada satu rumah yang kelihatannya baru dibangun, cuma belum selesai, belum jadi. Fanazala mongko manggon sapa syab fihi ing dalam bait. Kemudian dia bersama istri dan anak-anaknya tinggal sementara waktu di rumah itu. Sekelilingnya ada sih perumahan-perumahan, tapi nggak berpenghuni, karena itu kampung suwung. Falamma asbaha mongko ing dalam tatkalane manjing isuk sapa syab minal ghoti saking dina sisuke. Setelah nginep semalam di rumah itu, pagi harinya qalat mongko ngucap lahu maring syab sapa imraatuhu, istrine syab. Kemudian istrinya ngomong, sayang, ya manggilnya gimana? Papa, oh beb, ya udah, beb, idhab budalo siro ilas suqi maring pasar. Beb, kamu berangkat ke pasar dong. Watlub lan goleo siro amalan ing pekerjaan. Cari kerja di pasar, lumayan nanti dapat duit. Tolong ya beb, kan kita nggak ada bekal. Kalau nggak kerja nggak ada duit, terus kita mau makan apa? Kasihan anak-anak. Ya ngomongnya sih halus. Nah, kata si suami, baik beb. Kok beb-beb terusnya?
Istrinya kan minta, sayang, apa ya? Piye ya nanya lo ya? Mas saya, Mas, sampeyan apa tikus maneh? Sampun. Cantik-cantik kok takut sama cicak. Padahal aku pengen loh jadi cicaknya. Udah. Ini si istri ngomong, Mas pergi ke pasar dong cari kerja. Ntar kalau udah dapet duit, washtari lan tuku sira bi ujratika kelawan upah sira syai'an ing sesuatu, artinya makanan, nakulu kang bisa mangan sapa kita hu ing syai'. Ya, cari kerja lah Mas di pasar. Nanti kalau udah dapat upah, belikan makanan buat kita. Ya mungkin aku sama Mas kuat nahan lapar. Tapi anak-anak kasihan kan? Sumakoma nulin njur ngadeg sapa syab fadzahaba mauqa budalan sapa syab ila suki maring pasar. Berangkatlah si suami ke pasar. Wes muter-muter nyari kerja, ternyata nggak dapet. Falam yastakjir, mongko ora ana kang golek upah, ora ana kang golek buruh, ora ana kang golek buruh hu ing syab sapa ahadun wong suwiji. Nyari kerja itu nggak dapet. Masuk ke toko, ibu barangkali butuh kuli untuk ngangkat barang dagangan. Mohon maaf ya Mas, kita udah ada pembantu. Masuk ke toko satunya, Bapak, saya butuh kerja Bapak, barangkali Bapak butuh pembantu. Maaf ya Mas, kita udah ada pembantu. Ngono muter neng pasar, nggak dapat kerjaan. Faqala mongko ngucap sapa syab fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne syab. Kemudian dia ngomong dalam hati, ya udah kalau aku di pasar ini nggak dapat kerjaan, hatta a'mala fihi lillahi ta'ala, hatta a'mala sehingga kerja sapa ingsun fihi ing dalam masjid lillahi ta'ala karena Gusti Allah Ta'ala. Akhirnya dia nyari masjid. Udah, aku kerja sama Allah aja, Fadakhala mongko mlebu sapa syab masjidan ing masjid matrukan kang den tinggal apa masjid anil jamaati saking jamaah. Kemudian dia datang ke satu masjid yang di situ sudah nggak ada jamaahnya. Artinya apa? Masjid itu juga udah nggak dipakai. Masjid kosong, masjid yang udah nggak dipakai. Mungkin masyarakat sekitar situ udah bangun masjid baru. Kalau di sini mungkin nggak ada ya masjid yang nggak dipakai. Tapi kalau di Arab sana banyak. Bahkan masjid yang ditutup nggak boleh dimasuki. Ada itu masjid-masjid di situs-situs yang bersejarah karena kerajaan Saudi takut itu menjadikan syirik. Kalau yang ahlu sunnah wal jamaah itu rata-rata kan suka di sana itu. Dulu para sahabat itu rata-rata punya masjid sendiri, lebih tepatnya mihrab, tempat untuk khalwah dan bermunajah kepada Allah. Kecil-kecil, nggak gede, paling ukurannya ya sekitar 3 meter persegi, dibentuk bangunan kotak gitu aja, yang tujuannya apa? Dipakai untuk i'tikaf, qiyamul lail dan bermunajat kepada Allah. Makanya dikenal ada Masjid Abu Bakar, ada Masjid Umar, ada Masjid Utsman,
ada Masjid Ali, ada Masjid Abu Hurairah, ada Masjid Bilal. Ini beberapa bangunannya sampai sekarang masih ada. Cuman ya itu ditutup sama pemerintah kerajaan Saudi. Jadi para peziarah jamaah haji maupun umroh nggak boleh masuk ke masjid itu. Nah, itu masjid memang masjid milik pribadi. Para sahabat dulu itu rata-rata punya masjid pribadi yang tujuannya untuk itu, untuk qiyamul lail, untuk itikaf dan bermunajat di malam hari, biar bisa bermesraan sama Allah, biar bisa bercengkrama sama Allah dengan indah, dengan mesra, nggak ada yang ganggu. Lah kan masjid itu syaratnya pokok ada tanah, ada bangunan, diwakafkan, diniatkan untuk masjid, jadi masjid. Tapi kalau udah diwakafkan sebagai masjid, maka berlaku hukum masjid. Contoh ya, contoh kecil ya. Ini kan aula. Misalnya, ini misalnya ya. Aula yang dua soft awal, sini sampai sini misalnya, terus saya niatkan ini saya wakafkan menjadi masjid. Maka dua soft awal mulai ini sampai tiang situ, itu hukumnya masjid. Menjadi masjid berarti mbak-mbak kalau lagi uzur nggak boleh berlalu lalang di sini karena ini hukumnya hukum masjid dan nggak bisa diwaris oleh siapapun, udah jadi masjid. Ini misalnya loh ya. Jadi yang dua soft ini misalnya ini saya wakafkan statusnya sebagai masjid, berarti berlaku hukum masjid. Misalnya kok dijual, ya nggak bisa, wong ini sudah jadi masjid. Paham? Lah para sahabat dulu itu punya tempat-tempat khusus yang dijadikan sebagai masjid. Sampai sekarang tuh masih ada. Dulu ada satu kelompok disebut Masjid Sab'ah. Jadi itu ada 7 masjid kumpulan, dari Masjid Abu Bakar, Masjid Umar, Masjid Utsman, Masjid Ali, Masjid Bilal, Masjid Abu Hurairah, siapa lagi itu? Ada Masjid Aisyah. Ada Masjid Kucing, ada Masjid Jin. Ya nanti kapan-kapan kalau umroh bareng tak tunjukin. Ada Masjid Ijabah. Masjid Ijabah itu ditutup juga, nggak boleh diziarahi. Siapa yang sholat di situ, berdoa di situ pasti diijabah sama Allah. Ini nggak semua jamaah tahu tempatnya di mana, lokasinya di mana. Namanya Masjid Ijabah di Madinah itu ada. Kapan-kapan tak tunjukin. Yuk sana bareng-bareng ya. Nah, ini si pemuda masuk ke masjid yang udah ditinggal sama jamaah, udah nggak dipakai. Sholat nulin jur sholat sapa syafi'i ing dalam masjid lillahi ta'ala krana Gusti Allah taala ilal laili tumeka maring bengi sampai malam. Dia sholat di situ iktikaf berdoa, dia niat kerja sama Allah. Sholat iktikaf berdoa, ya Allah Engkau maha tahu keadaanku, istriku dan anak-anakku. Ya Allah Engkau maha tahu keadaanku, istriku dan anak-anakku. Aku baru saja memeluk agama yang hak, agama yang benar. Aku baru saja menjadi penyembahmu, menjadi hambamu. Ya Allah tolong bantu kami ya Allah, berikan pertolonganmu kepada kami ya Allah. Dengan penuh pengharapan, tentu saja dengan sepenuh hati. Tapi malam itu sehari semalam nggak dapat apa-apa. Sumaroja'an dulinjur bali sapa syab ila manzilihi maring omahe sab sofrol yadaini hale kosong tangan lorone. Dia pulang ke rumah dengan tangan hampa, ketok pintu tok 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 tok. Beb, nggak berani kenceng, tok 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 tok. Beb, ya loyo lah, pulang nggak bawa duit. Biasa suami kalau pulang nggak bawa duit itu mau ketuk pintu aja ke istri kayak berani kayak enggak, kayak berani kayak enggak. Beda kalau bawa duit banyak. Yang bawa duit akeh ya Assalamualaikum, nggo duit rong koper. Lah 10.000-an loro diadai koper loro kan dadi rong koper. Lah emang pulang dengan tangan hampa ya
Kan beda no? Orang banyak duit sama orang duit sedikit itu gayanya aja udah beda, ngomongnya aja udah beda. Uang duitnya akeh ambek duitnya titik di sawang teko penampilane iku wis beda. Ngomongnya guyune lho gak padha. Lek duitnya akeh guyu iso los ngono modele. Wah ha 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 ha. Ngene rapate ndek duit guyu diempet tok. Iso kik 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 ngono. Melaku nek duitnya akeh ya ndangak, nek ra ndek duit ya ndiluk. Kuwatir ngedeki telek. Yang apa? Dek, bukain pintu dong. Begitu masuk, ya tentu dengan wajah kusut, dengan wajah yang pucet, lemes. Faqalat mongko ngucap sapa imraatuhu istrine Syab, alam tajidil yauma syai'an, alam tajid apa ta ora nemu sira al yauma ing dalem iki dina syai'an ing sesuatu. Mas, hari ini enggak dapat apa-apa. Faqala mongko ngucap sapa Syab, ayyatuhal mar'atu, wahai perempuanku, wahai wanitaku, wahai istriku, amiltul yauma lil malik falam yu'tini syai'an. Amiltu kerja sapa ingsun al yauma ing dalam iki dina lil maliki maring zat kang ngratoni. Aku hari ini kerja kepada zat yang maharaja, zat yang menguasai jagat semesta. Falam yu'ti mongko durung maringi sapa al malik ni ing ingsun syai'an ing sesuatu. Tapi aku belum dikasih apa-apa. Asa ayyu'tiya menawa-menawa yen to maringi sapa al malik ni ing ingsun ghadan ing dalem dina sesuk. Mungkin besok baru dikasih upah. Si istrinya bingung, maksudnya kerja ke raja yang maha menguasai segalanya itu kerja ke siapa? Ya kerja ke Tuhan alam semesta, Tuhan kita yang baru. Aku kerja sama Allah tapi belum dikasih apa-apa, mungkin besok aku dikasih. Masya Allah, sabar. Ini pelajaran berharga ya, pelajaran berharga buat kita. Kalau berdoa mengharap kepada Allah ternyata belum dikasih, harus sabar narimo najan. Terusane apa? Kabeh ayo sambung, ya Rasulullah, banter. Ya Rasulullah, salamun alaik ya adfataya jiratan. Subhanallah, andaikan ini kita jadikan pedoman dalam hidup sungguh luar biasa. Istri minta belanja ke suami, suami lagi nggak punya duit, mas beras entek, bumbu dapur entek, anak wayang bayar sekolah mas, jaluk duite. Suami jawab, sabar narimo najan. Top.
Suami datang lapar, buka lemari tempat makanan, nggak ada apa-apa. Akhirnya nanya, "Dek, gak masak, Dek?" "Sabar, nah." Top, top. Ya karena hari itu nggak dapat apa-apa. Fabatu mongko suwengi-wengi sopo syab wa mur'atuhu auladuhu sak keluarga jami'an hale kabeh ya jaiina iku jaiina kelaparan kabeh, semalaman kelaparan, emang nggak ada yang dimakan, mau minta ke siapa, di situ nggak ada tetangga. Falamma asbaha mongko ing dalem tatkala wis manjing isuk sapa syab minal ghadi saking dina sisuke meneh, fa kharaja mongko metu sapa syab ila suki maring pasar, berangkat lagi ke pasar nyari kerjaan, ternyata nasibnya sama. Falam yajid mongko orang nemu sapa syab amalan ing pekerjaan, cari kerja nggak dapet. Fadhahaba mongko budalan sapa syab ila dzalikal masjid maring mengkono-mengkono masjid, lagi-lagi dia ke masjid itu niat kerja sama Allah. Wa sholalan sholat sapa syab fihi ing dalam masjid lillahi ta'ala krana Gusti Allah taala, kemudian iktikaf dan berdoa di situ ilal laili itu muka maring malam. Begitu malam tiba, tsumma raja'anu li bali sapa syab ila manzilihi maring omahe syab, syafral yadaini hale kosong tangan lorone, pulang dengan tangan hampa. Faqalat mongko ngucap lahu maring syab sapa imra'atuhu istrine syab, alam tajidil yauma aidan syai'an, Mas, alam tajid apa ta ora nemu sapa sira al yauma ing dalam iki dina aidan haile maneh syai'an ing sesuatu, apakah hari ini Mas juga enggak dapat sesuatu? Faqala mongko ngucap sapa syab, amiltul yauma lil malik alladzi amiltuhu lahu amsi, amiltu kerja sapa ingsun al yauma ing dalam iki dina lil maliki maring raja alladzi amiltu kang kerja sapa ingsun lahu maring malik amsi ing dalam wingi, arju hale berharap sapa ingsun ayyuktiya ing yen to maringi sapa malik ni ing ingsun ghadan ing dalam besok. Ya wis, aku hari ini kerja sama raja yang kemarin aku juga kerja, tak pikir hari ini aku dapat upah, ternyata sama kerjaku hari ini juga belum dapat upah. Aku berharap mudah-mudahan besok aku dapat upah. Marahkah istrinya? No, ini emang istri yang baik. Nanyanya aja udah, Mas, apakah hari ini Mas juga tidak mendapatkan apa-apa seperti kemarin? Iya sayang, mohon maaf, aku tadi di pasar nyari kerja nggak dapat, terus aku kerja sama raja yang kemarin, aku berharap mudah-mudahan hari ini dapat upah, ternyata hari ini aku pun belum dikasih upah. Aku berharap mudah-mudahan besok dikasih upah. Nggak apa-apa Mas ya, yang sabar, doaku selalu bersamamu. Mungkin ini ujian buat kita. Hidup ini pasti ada ujian, asal kita mampu melaluinya, insya Allah semuanya akan berakhir dengan indah. Sebenarnya kata-kata itu kalau menurut aku sih kurang pas. Kalau semuanya akan berakhir dengan indah, berarti hanya indah di akhirnya saja. Kalau aku lebih suka apapun yang kita alami itu adalah keindahan. Jangan cuman indah di akhirnya saja. Mulai awal, pertengahan, sampai akhir semuanya akan indah kalau kita mampu menata hati dengan baik. Mbok paham mbok enggak tidak ngomong ini? Paham ya? Apapun yang terjadi pada diri kita itu akan bernilai indah. Semuanya menjadi indah. Enggak usah nunggu indah pada waktunya. Udah indah seterusnya, indah selamanya. Walaupun namanya bukan indah, nggak apa-apa Mas, mungkin belum rezeki kita.
Tapi ya dalam hati kasihan anak-anaknya lah, udah 2 hari nggak makan. Coba sampean, misalnya sampean nih loh 2 hari nggak makan, wah demo ya kan, mungkin dapur mbok rubuhno mungkin. Sampean ndak mikir kalau abah berbulan-bulan ndak kerja. Sama lah, abah kerja pada Al-Malik, berharap upah dari Al-Malik, sementara sing tak ingoni sakmene akeh. Kok meneng ya? Mikir tok. Coba. Makanya terima kasih kepada para jamaah yang telah membantu kami, terutama anak-anak yatim kami, dengan meninfakkan sebagian rizki pemberian Allah ke kami melalui rekening. Kalau BNI dengan nomor rekening 4443-100-309 atas nama Yayasan Pondok Pesantren Sabilun Najah Simo. Yang rekening BRI atas nama Ahmad Anwar Zahid. Rekeningnya 61801-415-500. Matur suwun. Dan matur suwun pula dari Yayasan Mudhar Arifin, juga perusahaan Polowijo Gosari Group yang semalam ngundang saya. Matur suwun yang insyaallah para pimpinannya, manajer, menteri keuangan, ketua umum yayasan, dan keluarga besar terketuk hatinya, insyaallah akan membantu kami. Masih dalam proses, mudah-mudahan di ACC disetujui dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih situasi seperti saat ini, kami memang betul-betul sangat membutuhkan apapun itu. Matur suwun yang ngasih beras, matur suwun, walaupun jarang-jarang. Sayuran juga matur suwun, kemarin yang dari Padangan matur suwun ngirimi labu, waluh, terong. Matur suwun juga yang dari Sekar, ini udah lama agak telat nggak ngirimi. Nah, yang lain ya transfer aja biar nanti kita yang beli. Matur suwun semuanya ya Allah, matur suwun. Saya paling nggak tega kalau ngelihat anak-anak sampai kelaparan, anak-anak sampai nggak tercukupi, logistiknya nggak tercukupi, itu saya paling sedih. Mending saya yang lapar nggak apa-apa. Makanya kalau saya ngelihat anak-anak belum makan, saya enggak, udah mending saya yang sakit, anak-anak sehat. Wes, matur suwun semuanya, matur suwun. Ya Allah, iki bahasane wong ngemis ya. Tapi saya nggak malu kok kalau ngemis untuk anak yatim, ngemis untuk pesantren, saya nggak malu. Cuma kalian harus menjawab dengan prestasi. Itu sebagai bukti bahwa beliau-beliau yang ikut membantu kita nggak rugi dan nggak salah. Insya Allah akan selalu menjadi jariah dengan bukti kalian menjadi generasi yang sholihin sholihat, dengan bukti prestasi-prestasi yang gemilang dari sampeyan-sampeyan semua gitu. Dan saya juga mohon maaf kepada para jamaah ngaji online yang semalam sedianya kita mau live streaming di pengajian itu, tapi karena ada gangguan teknis, jadi dengan berat hati teman-teman admin nggak bisa nge-live pengajian yang semalam. Tapi insya Allah dalam 1-2 hari ini akan segera di-upload di Anza Channel KH Anwar Zahid.
Nah, untuk ngaji kita yang Al-Mawaidul Usfuriyah secara berseri per episode, setelah di live streaming melalui Anja Channel, insyaallah nanti akan diupload secara permanen dan per episode di channel resmi satunya kami, channel Ponpes Sabilun Najah Simo. Tolong di subscribe, tolong di like, dan sampai hari ini channel kami yang satunya itu masih belum stabil. Kami ingin paling tidak bisa sebanding dengan Anja Channel ini. Mohon bantuannya para jamaah, nggih. Mohon bantuannya demi syiar dan juga untuk membantu anak-anak kami. Allahumma sholli ala Muhammad. Sama untuk hari yang kedua, nggak dapat kerjaan, nggak dapat duit, nggak dapat makanan. Allah, kata si suami, aku berharap mudah-mudahan besok dikasih upah sama Allah. Wa huwa utai ghadan iku yaumul jumu'ati, dino Jumat. Pas kebetulan besok hari Jumat. Nah ini nanti keistimewaannya hari Jumat. Kebetulan besok itu hari Jumat. Fabatu mongko suwengi-wengi semaleman sapa sak keluarga aidon kelan maneh jaiina iku padha kelaparan kabeh. Semaleman kelaparan lagi. Ya Allah, bayangkan bagaimana istri menghibur anak-anaknya. Kalau suami kan biasanya nggak begitu telaten menghibur anak. Suami itu telatennya menghibur istri. Nah, kalau menghibur anaknya, suami suruh menghibur anak itu nggak bisa, nggak bisa. Karena laki-laki itu kalau sudah punya anak lebih cenderung sebagai suami daripada sebagai bapak. Beda dengan perempuan, kalau sudah punya anak lebih cenderung sebagai ibu daripada sebagai istri. Tuh kalau sudah sama-sama punya anak. Jadi kalau wanita udah punya anak, itu dia lebih cenderung, lebih dominan sebagai ibu daripada sebagai istri, maka dia jauh lebih memperhatikan anak-anaknya daripada bapaknya. Beda dengan laki-laki. Laki-laki itu lebih dominan sifatnya sebagai suami daripada sebagai bapak, makanya nggak begitu merhatiin anak, tapi lebih sukan jailin ibunya anak. Tuh beda. Makanya bayangkan bagaimana istri menghibur dan ngerayu anak-anaknya yang lagi kelaparan itu. Masya Allah, telaten, cup sayang, cup, dirayu sampai tidur. Bahkan yang mungkin dengan berbagai cara, bentar ya nak, ibu masak dulu, nyalain apa kayu, terus godok watu topo, anaknya belum masak bu, belum nak, bentar lagi mateng. Berkutuk, sing digodok watu enggak mateng sampai anaknya ketiduran. Masya Allah, keluarga yang luar biasa sabarnya. Ya sama ketika misalnya abah ya punya tanggungan sampean yang segini banyak, terus logistik lagi nggak ada, telat, ya dengan berbagai cara lah abah ngerayu sampean. Sabar ya nak, untuk hari ini makannya cuma sekali. Misalnya pagi ya, begitu pagi belum ada yang dimakan, sabar nak ya, hari ini makannya kan cuma sekali, nanti jadwalnya siang. Begitu sampai siang belum ada ya, jadwalnya dirubah ya, diundur malam. Sampai seminggu ngono terus. Siap nggak kira-kira sampean? Allah. Falamma asbaha mongko ing dalam tatkalane manjing isuk sapa syab minal ghadi saking dina sisuke, wa huwa utai al ghad iku yaumul jumu'ati, dina Jumat. Besoknya pas hari Jumat.
Allah. Fadhahaba mongko budalan sapa syab ila suki maring pasar. Kembali dia pergi ke pasar. Falam yajid mongko orang nemu sapa syab amalan ing pekerjaan, nyari kerja enggak dapat. Fadhahaba mongko budalan sapa syab ila dzalikal masjid maring mengkono-mengkono masjid. Lagi-lagi dia ke masjid itu. Fasalla mongko salat sapa syab rakaataini ing 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Tsumma rafa'a nulinjur ngangkat sapa syab yadahu ing tangane syab ila samai maring langit. Faqala mongko ngucap sapa syab ilahi wa sayyidi wa maulaya. Ilahi duh Gusti Allah pangeran kula. Wa sayyidi duh Allah Gusti kula. Wa maulaya duh Allah bendara kula. Laqad akramtani bil Islam. Laqad akramta yakti teman-teman wis mulyakaken panjenengan ni ing ingsun bil Islami kelawan agama Islam. Engkau telah memuliakan aku dengan agama Islam. Yang tadinya aku majusi, engkau muliakan aku, engkau beri aku petunjuk masuk agama Islam. Wa tawajjta lan sampun ngenggoni mahkota panjenengan ni ing kula bitajil Islami kelawan mahkota Islam. Engkau memahkotai aku dengan mahkota Islam. Wahadaita lan paring hidayah panjenengan, paring petunjuk panjenengan ni ing kula bitajil huda kelawan mahkota hidayah, mahkota petunjuk. Fa bi hurmatid din alladzi razaqtanihi. Fa bi hurmatid din mongko demi kemuliaane agama alladzi razaqta kang sampun maringi rizki panjenengan ni ing kula hi ing din. Demi kemuliaan agama yang telah engkau rizkikan kepadaku ya Allah. Wa bi hurmatil yaumil mubarak. Wa bi hurmatil yaumi lan demi kemuliaane dina al mubaraki kang den barokai asyarifi kang mulya. Dan demi kemuliaan hari yang penuh berkah, hari yang sangat mulia. Hari apa? Alladzi qadruhu kang utawi derajate yaum indaka ing dalam ngerso panjenengan iku azimun agung. Demi kemuliaan hari yang diberkahi. Diulang ya. Demi kemuliaan agama yang telah engkau rizkikan kepadaku ya Allah. Demi kemuliaan hari yang sangat diberkahi, yang sangat mulia, yang derajatnya hari itu di sisimu sangat agung. Wahwa utawi yaum iku yaumul jumu'ati dina Jum'ah. Hari itu adalah hari Jum'ah. As'aluka as'alu nyuwun sapa ingsun ka ing panjenengan ya Allah antarfa'a ing yen to ngilangi panjenengan syughla nafaqati iyali ing kerepotane nafkahe keluarga kula an qalbi saking ati kula. Aku mohon kepadamu hilangkan susahnya nafkah keluargaku dari hatiku. Wa tarzuqa lan yen to paring rizki panjenengan ni ing kula min haitsu la ahtasibu saking endine nggon ora nyono-nyono sapa kula. Berikan aku rizki min haitsu la yahtasib. Berikan aku rizki dari tempat yang tidak pernah aku sangka. Berikan aku rizki dari hal-hal yang tidak pernah aku sangka sebelumnya. Jadi minta diberi rizki sing min haitsu la yahtasib. Minta diberi rezeki yang datangnya tidak diduga-duga. Wah, orang itu kalau mendapatkan rezeki min haitsu la yahtasib luar biasa. Dan itu biasanya balasan dari sebuah amal. Allah seringkali kasih rezeki kepada hambanya min haitsu la yahtasib, yang datangnya tidak disangka-sangka, tidak diperkirakan sebelumnya. Itu biasanya buah dari amal, buah dari ketakwaan.
Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, berserah diri juga kepada Allah, bergantung sepenuhnya kepada Allah, Allah pasti akan kasih jalan keluar terbaik dari setiap persoalan yang dihadapinya, dan Allah akan kasih rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Pasti. Biasanya buah dari amal. Ini hamba, ini laki-laki, ini suami minta kepada Allah seperti itu, minta rizki sing min haitsu la yahtasib. Gini anak-anak ya, tolong diperhatikan, Allah pasti akan kasih rizki yang min haitsu la yahtasib kepada kita. Itu biasanya satu, halo, dengerin, satu, agar mendapatkan rizki sing min haitsu la yahtasib itu satu, harus takwa, dan takwa itu diekspresikan dengan amal soleh. Diulang, untuk bisa mendapatkan rizki sing min haitsu la yahtasib, syaratnya satu, harus takwa. Dan takwa bukan hanya sekedar jargon, harus diimplementasikan, harus diekspresikan dengan amal, tentu amal kebaikan. Yang kedua, jangan berharap, ojo arep-arep, atau dalam bahasa Jawanya ojo njagakno. Nek njagakno luput biasanya. Artinya apa? Ya amal harus dilakoni, amal ngono ae. Ndak usah kayak gini, aku tak amal ya, aku tak ngelakoni iki ya, aku tak beramal ini agar aku mendapatkan rezeki sing min haitsu la yahtasib. Nggak mungkin dapat. Jadi kalau direncanakan seperti itu malah nggak dapat. Nggak usah di planning, nggak usah direncanakan. Wes pokoknya takwa ngelakoni amal, wes. Ndak usah ngarep, ndak usah ngarep. Paham? Aku tahajud, aku sholat duha biar mendapatkan rizki sing min haitsu la yahtasib. Aku tahajud, aku sholat duha biar rezekiku lancar. Luput akeh gak oleh. Tahajud wis pokoknya dilakoni tahajud, duha dilakoni duha. Nggak usah pakai ngarep. Allah udah tahu yang kamu mau kok. Gitu loh. Kalau diungkap dengan bahasa ikhlas itu berat. Takwa diekspresikan dengan amal soleh, terus nggak usah ngarep, Allah pasti kasih. Apa itu sudah sering membuktikan kayak gitu ya. Jadi ya Allah tiba-tiba dapat kayak kemarin ya, kayak kemarin. Contoh ya, ini contoh kecil ya, contoh kecil. Sawah nggak panen, gabah udah habis, digiling. Padi itu loh, padi gabah kan wis entek, diselepno ambek anak-anak, udah habis, persediaan gabah udah nggak ada, beras nipis. Bahkan sampai apa itu, kalau ada dengar ada orang punya hajat, orang kalau punya hajat biasanya kan banyak tetangga yang bowo, yang becek, yang nyumbang itu. Biasanya habis punya gawe, habis punya hajat kan dapat beras. Nggih. Tak suruh ngelobi, itu lobby itu yang habis punya hajat itu dapat beras berapa. Anu Pak, ini kemarin ada dapat beras 3 ton. Ya udah, kita beli semua. Sampai beli beras di orang punya hajat. Ternyata 3 ton itu nggak cukup seminggu habis. 3 ton nggak cukup seminggu habis. Nyari lagi, coba nyari lagi beras. Sampai kemarin beli di Lamongan, di daerahnya Nizar, di daerahnya Dimas itu. Sana habis, ada orang punya hajat. Ada beras berapa? Nah, Pak Iksan tak suruh ngelobi. Ada 6 ton. Oke, bungkus. Beli semua 6 ton. 6 ton 10 hari ludes. Masya Allah. Gak usah geleng-geleng, pangananmu iki sakmono iku. Habis. Akhirnya ini duit nggak ada, beras mau habis,
Padahal anak-anak mangan terus. Ya Allah, seneng nunggu sesuatu, nunggu keajaiban, tapi nggak ngarep. Bismillah, aku yakin Gusti Allah tanggung jawab. Tiba-tiba Masya Allah ada orang ngasih sejumlah duit, ada orang ngasih beras, dikirim yang kemarin itu 5 ton, kemarin itu alhamdulillah ya Allah. Tapi yang biasanya sebelum itu ada sesuatu dulu, harus ada sesuatu dulu. Untuk mendapatkannya itu harus ada sesuatu dulu. Biasanya gitu. Diuji dulu kesabaran, keikhlasan, kekuatan, ketabahan. Kuat enggak? Biasanya gitu. Nah ini ya doanya anak-anak ya, terutama anak-anak yatim, anak-anaknya Abah, doanya mudah-mudahan kita dicukupi sama Allah, lahir batin dicukupi. Makanya Abah terima kasih matur suwun sampean semua nurut. Abah minta sampean nggak pulang, nurut nggak pulang. Lagian ini tadi informasinya kasus di Bojonegoro melonjak drastis. Coba kita harus tetap hati-hati, tetap waspada, sehingga besok kalau orang tua kalian, keluarga kalian yang deket ya, kalau jadi ikut majelisan, ikut hadir ke pondok, tolong diingatkan wajib protokol kesehatan, wajib hukumnya, hati-hati, wajib hati-hati. Kalian juga gitu, nggak boleh sembarangan, oke? Tak tolong juga solidaritas lah, hargai teman-teman kalian yang luar pulau, yang Sumatera, yang Kalimantan, yang Aceh, yang itu kan berapa tahun nggak ketemu keluarga. Coba tolong ya, mungkin besok ada keluarganya yang kesini nganter sesuatu yang kalian belum punya apa gitu. Jadi Masya Allah, tolong anak-anak, tolong tolong, ini demi kebaikan kalian juga, demi keselamatan kalian juga tuh safety ada safety. Oh makanya kok guyang-guyu. Ternyata idolanya Putu ternyata ya. Saya baru tahu. Davi, kamu kalah saingan sama Putu. Aku minta engkau beri rizki yang datangnya tidak disangka-sangka. Wah, orang itu kalau dapat rezeki sing min haitsu la yahtasib itu Masya Allah, nikmatnya dan rasa syukur itu begitu dalam. Alhamdulillah ya Allah, lega, semua terobati. Tuh kalau udah dapat, Insya Allah. Fa'ana mongko utawi ingsun wallahi demi Allah iku astahyi malu sapa ingsun min ahli marang istri ingsun wa iyali lan keluarga ingsun. Aku malu sama istriku ya Allah. Udah 3 hari ini aku nggak bisa kasih nafkah. Aku malu sama keluargaku, sama anak-anakku ya Allah. Aku ini laki-laki macam apa? Ya walaupun istriku sabar, istriku ridho, tapi aku malu lah, laki-laki macam apa aku. Wong lanang sing apik iku lak ngono sih. Ya sampean nyantai wis, bojo ya gak apa-apa, masih gak dipakani seminggu ya gak apa-apa. Karena ndek dhuwit tinggal mangan warung beres. Wong lanang asem niku jenenge.
Insyaallah. Wa akhafu lan khawatir sapa ingsun alaihim ing atase ahli wa iyali, aku mengkhawatirkan mereka ya Allah karena mereka baru saja memeluk Islam. Aku mengkhawatirkan mereka min taghayyuril hali, saking berubah tingkah. Aku takut mereka berubah pendirian, aku takut mereka berubah akidah, berubah keyakinan ya Allah. Lihadatsati halihim fil Islam, lihadatsati halihim krana anyare keadaane ahli wa iyali fil Islami ing dalam agama Islam. Mereka baru masuk Islam, mereka baru mengenalmu ya Allah. Kalau enggak engkau cukupi, aku takut mereka akan berubah. Kalau aku insya Allah kuat, gaya padahal aslinya yang ngempet. Nah, boleh matur nang Gusti Allah kan kudu ngono. Aku kuat ya Allah, aku kuat ya Allah. Nah Allah gitu, aku melihat ketangguhanmu, aku makin kagum sama kamu, hambaku, aku makin sayang sama kamu, aku makin cinta sama kamu. Tuh, orang kalau udah disayang sama Allah, kalau udah dicintai sama Allah, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan kasih sayang dan cinta Allah. Ya Allah, Masya Allah. Nggih. Ini nanti ada satu rizki sing haitsu la yahtasib. Barokah doanya ini. Ini artinya kita boleh ya. Kita boleh berdoa kepada Allah dengan wasilah seperti itu. Ya Allah, demi kemuliaan agama Islam yang aku peluk, demi kemuliaan hari Jumat, hari yang sangat mulia, hari yang sangat agung di sisimu ya Allah, aku memohon kepadamu apa gitu. Berikan aku suami yang terbaik ya Allah, berikan aku imam yang terbaik ya Allah, yang mampu membimbingku menuju jalanmu, memuliakan dan menyelamatkan aku serta membahagiakan aku fid dini wad dunya wal akhirah. Yang seperti Anwar Zahid ya Allah. Jadi kita berdoa pakai wasilah seperti itu boleh, pakai wasilah kayak gitu. Ini. Wah wes. Sumakola nulis kola dawuh sapa rawi yang menceritakan hikayah ini. Sumakoma nulinjur ngadeg sapa rajul, washtaghala lan sibuk sapa rajul bis sholati kelawan salat. Washollalan salat maneh sapa rajul rakaataini kelawan 2 rakaat. Falam makana mongko ing dalam tatkalane wis terjadi apa waktun tisofin nahari, waktu dadi separone siang, kharaja mongko metu sapa syab, sapa hadza syabun, kharaja mongko metu sapa hadza syabu, ikilah wong nom, ilal jumuati maring salat Jumat. Dia nyari masjid untuk salat Jumat. Nah, bagaimana istri dan anak-anaknya yang nungguin di rumah? Wa ghalabalan menonjol ala auladihi ing atase pira-pira anake hadza syab apa alju'u, lapar. Wes anaknya udah apa? Kelipan itu bahasa Indonesianya apa ya? Hah? Saking laparnya itu ya apa? Apa? Kencot. Anaknya itu udah kelabakan koyo iwak dipotas saya. Pokoknya anaknya udah kelaparan, nangis meronta-ronta karena kelaparan, udah 3 hari nggak makan. Dia belum pulang, dia masih sholat Jumatan. Anaknya yang di rumah nangis meronta-ronta, kelaparan, 3 hari nggak makan. Bayangkan. Wih, aku yang bayang no, umpama aku dadi ayahe no.
Aku mau dadi bapake duwe anak kaya ngono. Ya Allah. Insyaallah. Lah mau jual apa yang bisa jadi duit, ya nggak ada yang dijual, orang duwe apa-apa. Wong ini di perantauan. Ya kalau misalnya ya punya baju jelek-jelek bisa dijual, punya jam tangan apa bisa dijual. Ini nggak punya apa-apa yang bisa dijual. Coba bayangkan. Mau minta-minta juga, minta ke siapa? La haula wala quwwata illa billah. Sampeyan ketoke gak patek peka atine, meleki ketoke sampeyan. Orang kalau hatinya peka mesti mikir, ya Allah alhamdulillah aku nggak bernasib seperti itu. Paling tidak membayangkan lah. La haula wala quwwata illa billah. Tiba-tiba waja'alan teko sapa rajulun suwijine wong lanang ila babi baitihi maring pintu omahe Syahab alladzi fihi kang iku tetep ing dalam jerone bed dalam rumah iyaluhu utawi keluargane Syahab. Tiba-tiba ada seorang laki-laki di depan pintu yang istri dan anak-anaknya kan di dalam rumah situ. Tiba-tiba di depan pintu ada seorang laki-laki wa qara'a lan mengetuk sapa rajul alaihim ing atase ayal keluarga itu albaba ing pintu. Ya. Ketuk pintu. Fa kharajat mongko metu sapa imraatuhu istrine Syab. Akhirnya istrinya keluar buka pintu. Ternyata siapa yang datang? Faidan huwa mongko dumadaan utawi rajul iku syabun wong enom hasanul wajhi kang bagus wajahe. Ternyata laki-laki tampan kaya aku. Lah kaya sapa? Kaya putu. Ya enggak lah wong sing ngaji aku kok yang iki contohnya aku. Ternyata kayak sama ya wes, ternyata yang di depan pintu itu laki-laki ganteng, keren, ganteng seru. Zaman bayangno sing aneh-aneh toh. Coba misalnya sampean, ya udah suamiku lagi nggak ada, aku sama kamu aja. Lagian suamiku jelek, nggak punya duit. Yuk aku ikut kamu, kita pergi kemana? Ngeri. Ganteng banget, wah ganteng. Lo sampean kan gak kenean nek wong ganteng. Kenapa? Iya soalnya ganteng. Kenapa? Iya soalnya ganteng. Lah ngono sampean nek wong ganteng. Sampean kan gak isoan nek wong ganteng. Mu sampean angger ketok wong ganteng langsung luluh. Padahal ya itu pikiran sepintas. Kalau udah dipikir sing dalem, sing temenanan, gak gampang. Gak gampang. Kan udah sering disampaikan yang ganteng itu penting, tapi ganteng akhlaknya, ganteng agamanya. Ngono lho, Nduk, nggih. Lah ini ternyata laki-laki yang ganteng, penjelmaan dari malaikat. Bukan manusia. Tuh loh. Wahwa faidan huwa syabun wong nom hasanul wajhi kang bagus wajahe piyadihi kang iku tetep dalam tangane syab rajul ngono ae rajul tobakun utawi talam min dhahabin saking emas. Laki-laki ganteng bawa talam yang terbuat dari emas. Mughatta kang den tutup
bimindilin kelawan apa ya, sapu tangan aslinya maknanya, tapi masuk sapu tangan cukup ge nutup talam. Taplak ya wis boleh dimanani taplak. Taplaknya bukan sembarang taplak, mudzahabin kang den tretes emas, berkilauan lah. Jadi dia bawa nampan, dia bawa talam yang terbuat dari emas, ditutup taplak, yang taplak itu juga ditretes emas, di bordil emas. Keren. Faqala mongko ngucap sapa rajul laha maring imro'ah. Kemudian dia ngomong, "Mbak, apa neng? Khudhi hadzat tabqa." Khudhi ngalapo sira wadon hadzat tabqa ing ikilah talam, ambil nampan ini buat sampean dan keluarga. Waquli lan ngucapo sira wadon li zaujiki maring suami sira, katakan pada suamimu, hadhihi ujratu amalika fi yaumaini. Hadhihi utawi iki tabqan niku talam iku ujratu amalika, upahe kerja sira fi yaumaini ing dalem rong dina. Terima ini mbak, dan nanti bilang ke suamimu, Mas, ini upah kerjamu selama 2 hari. Diantar, malaikat yang nganter. Masya Allah. Ya soalnya dia ini ikhlas loh ya, sholatnya tadi kan lillahi, kerjanya juga lillah, beramalnya lillah, maka yang membalas Allah. Masya Allah. Suaminya belum tahu, masih di luar, belum pulang. Terus bilang lagi ke suamimu mbak ya, fazid mongkon nambahono siro anta ya siro fil amali ing dalam amal. Suruh tambah amalnya. Nazidu mongkol bakal nambahi sapa ingsun ka ing sira. Nahnu ya ingsun fil ujrati ing dalam upah. Tambah amalmu, nanti upahku tak tambah. Khosotan kelawan khusus fi hadzal yaumi ing dalam ikilah dina, yakni yaumal jumuati, dina Jumat, khususnya hari Jumat. Tambah lagi kerjamu, amalmu, pasti nanti upahnya akan aku tambah. Ya Allah. Fa innal amala mongko sak temene amal al qalila kang sithik fi hadzal yaumi ing dalam ikilah dina Jumat, indal malikil jabbari ing dalam ngersane Allah zat kang dadi ratu al jabbari kang murba wasesa, iku katsirun dadi akeh. Amal sedikit pada hari Jumat di sisi Allah menjadi banyak. Ayu ngantuk, ayu Zubaidah ngantuk, ayo tak obras mripate engko. Fa akhadhat mongko ngalap sapa imro'ah at-tabqa ing talam. Fa akhadhat mongko ngalap sapa imro'ah at-tabqa ing talam. Fa idzan fihi mongko dumadaan iku ing dalam tabaq alfu dinarin utawi 1000 dinar. 1000 keping uang emas. Bayangkan 1000 keping uang emas. Emas beneran, bukan emas bisri. 1000 keping uang emas. Akhirnya fa'akhodat mongko ngambil sapa imro'ah dinaron ing sak dinar, diambil 1 keping. Wa dhahabat lan budalan sapa imro'ah ila syarrafi maring tukang. As-syarraf itu tukang tuker duit itu. Tukang ngijol duit, tempat penukaran uang. As-syarraf itu tempat penukaran ya. Akhirnya dia pergi ke apa ya, biasanya nek negone anu money changer. Nah, kalau bahasa Arabnya as-syarraf, tempat penukaran uang. Nah, aku ngerti soalnya biasanya ya kalau ke luar negeri
Biasanya kalau ke luar negeri, apa kan suka bawa dolar. Nah, kalau kalau pas ada yang ngasih dolar, kalau nggak ada yang ngasih ya bawa rupiah lah. Makanya kadang itu ngelus dodo, nelongso rasanya ya. Kalau lagi di Mekah, di Madinah itu misalnya ya, mau tukar real, ya awak yang gowo 5 gendel. 5 gendel diwadahi tasnya, lumayan berat lah. 5 gendel 50 juta. Tuker money changer, jadi tuker ke situ, delok nilai tukarnya berapa. Dilihat kan 3.400 rupiah, 1 real 3.400, atau kadang itu kalau lagi tinggi 1 real 5.000 rupiah. Bayangkan 5 juta kita cuma dapat 1 lembar 500. 50 juta cuma dapat 10 lembar 500. Berarti dapat berapa? 5.000. Di kita 50 juta kita cuma dapat 5.000. Bayangkan, nelongso sak tumpuk me oleh 10 lembar. Apalagi kalau lembarnya 1000-an cuma dapat 5 lembar. Kita 5 bendel dituker cuma dapat 5 lembar. Kiwir nelongso. Tuh biasanya tuker. Coba kalau udah sekarang ini dia pergi ke tukang penukaran uang itu, Dea senyumnya ke aku apa ke siapa? Wa kana lan ana sapa asyarrafu tukang tuker duit iku ana iku Nasranian, wong Nasrani. Nah, ternyata si pegawainya itu beragama Nasrani. Fawazana mongkon nimbang sapa asyarraf ad-dinaro ing sak dinar yang dibawa perempuan tadi. Fazada mongko lebih apa dinar anil misqali saking sak miskol ila misqalaini itu mongko maring 2 miskol. Ukuran sana ternyata lebih, ndak normal ini, ndak wajar. Kalau 1 dinar biasanya nggak sampai segini berat timbangannya, kok berat banget. Curiga, fanadzara mongko ningali sapa asyarraf ila naqsihi maring ukirane dinar, dilihat ukir-ukirannya ini nggak wajar ini. Dilihat ukir-ukirannya keping emas tadi. Fa'arafa mongko ngerti sapa asyarraf nek annahu ing satemene dinar iku min hadayal akhirati, saking piro-piro peparinge akhirat. Dia tahu kalau ini bukan dinar dunia. Kalau keping emas dunia nggak ada yang mampu bikin ukiran sebagus ini, seindah ini, dan berat timbangannya nggak segini. Ini dia tahu ini hadiah akhirat ini. Masya Allah. Ini sama nak Arab kapan aku dikirimi ngono. Gak ngira nek arep-arep gak ngira dikirimi. Ndak usah arep-arep engko dikai. Ndak usah ngarep engko dikasih. Apa kalau dapat yang haitsu la yahtasib itu biasanya yang nggak pernah ngarep. Kalau ngarep biasanya malah lolos, malah luput. Bener nek ngarep malah luput biasanya. Luput. Makanya jangan heran ya kadang yang nggak pernah doa, yang nggak pernah ngarep malah dia yang dapat. Kadang malah gitu. Jangan heran. Ternyata Masya Allah Qala ngucap sapa asyarraf laha maring imro'ah, min aina wajadti hadza, min aina iku saking endi wajadti nemu sapa sira hadza ing iki dinar. Mbak, dapat uang dinar ini dari mana?
Faqassat mongko nyeritakaken sapa imra'ahu ing Asyraf. Kemudian diceritakan, saya nggak tahu tiba-tiba ada seorang laki-laki tampan datang ke rumah nyerahin ini ke saya. Qala ngucap sapa Asyrrafu, tukang tukar duit tadi. Mbak, agamanya apa? Saya baru memeluk agama Islam. Dia langsung a'ridi alayyal Islam. A'ridi ngulangono sira Mbak alayya ing atase ingsun al Islam ing Islam. Mbak, ajari aku tentang Islam. Ini dia langsung masuk agama Islam. Fa aslama mongko masuk Islam sapa Asyraf. Subhanallah. Seketika dia langsung menyatakan Islam. Summa dafa'a nuli aweh sapa Asyraf ilaiha maring imro'ah alfa dirhamin ing 1000 dirham. Dikasih 1000 dirham. Faqala mongko ngucap sapa Asyraf amfiki belanjakno sira wadon ha ing alfa dirham, belanjakan ya 1000 dirham ini. Fa in faniyat mongko lamun wis entek apa alfa dirham fa'limi mongko meruhno sira ni ing ingsun. Nanti kalau habis bilang ke aku, tak kasih lagi. Ya Allah. Falamma shalla mongko ing dalam tatkalane wis rampung salat sapa asyabu pemuda yang tadi suaminya tadi loh. Madha mongko nerus sapa syab ila manzilih maring omahe syab. Dia pulang sofrol yadaini hale tangan kosong. Pulang dengan tangan hampa. Ya loyo lungset si suami. Tadi kan dia nggak ngerti apa-apa, dia masih sholat Jumat, nggih. Nggak ngerti apa-apa, pulang dengan tangan hampa, lungset loyo. Kayak sampeyan saiki loyo ngene iki, mergo pikiranmu seneng HP. Wabasato. Oh iya, habis ini khataman. Wabasato lan beber sapa syab mindi lahu eng wallahu a'lam. Disambung besok ya. Besok ba'da zuhur tetap ngaji. Soale yang mungkin orang tuanya datang itu boleh masuknya habis maghrib. Sore seperti yang kemarin. Jangan bubar dulu. Tolong semuanya nanti habis ini khataman. Yang putra maupun yang putri Abah minta tolong khataman, nggih. Khataman seperti biasa, Nggih. Dan jangan lupa Abah didoakan, nggih. Abah didoakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi fardudu ilayya inda hajati ilaih wa la tansanihi ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim وأمتنا في طريقتهم ومعافاة من رب فانفعنا آمين يا الله وأمتنا في طريقتهم Rabbi fanfa'na bibarakatihim wa amitna fi tariqatihim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'inu ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.